معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن كل حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله فقد فاز من اتقى. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang sangat mulia ini saya mengajak kepada seluruh hadirin, terutama kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti menjalankan perintah-perintah Allah serta berusaha untuk menjauhi
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam satu kesempatan, dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur 'ala ni'ma'i wa lam yasbir 'ala bala'i fakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwaya." Yang artinya, barang siapa yang tidak ridha dengan qada kepastianku, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, dan dia tidak mau bersabar kala aku beri cobaan kepadanya, maka kata Allah, fakhruj min tahti sama'i, keluarlah engkau dari bawah langitku ini, wal yatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita sekalian pada kesempatan kali ini berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, terkhusus nikmat Islam wal iman. Oleh karenanya hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, jangan pernah sekali-kali kita untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Salat Jumat merupakan kewajiban kepada kita sebagai kaum muslimin. Bahkan seumpama seorang wanita pun melaksanakan Jumat, mereka tidak terkena khitab untuk melakukan salat duhur kembali. Namun perbedaannya antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki secara fardu ain, secara individu, mereka diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Tetapi kalau wanita, mereka tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan Jumat karena banyak hal-hal yang akan terjadi. Namun tatkala umpama seorang wanita di suatu kesempatan mereka ikut melaksanakan Jumat, namun perlu diingat, tidak boleh bagi wanita untuk melaksanakan Jumat. Namun seumpama melaksanakan Jumat, maka mereka tidak dituntut lagi untuk mengulangi salat Jumat, salat duhurnya. Mengapa demikian? Itu karena betapa wajibnya salat Jumat kepada kita sekalian. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada hari Jumat ini sekurang-kurangnya ada 70 malaikat yang berkumpul di setiap masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Di pintu masjid itu terdapat 70 malaikat untuk mencatat siapa saja yang hadir untuk melaksanakan Jumat. Dan ada 3 malaikat yang sangat berperan dalam pelaksanaan salat Jumat. Yang pertama, malaikat Jibril, yang kedua malaikat Israfil, dan yang ketiga malaikat Mikail. Allah memberikan tugas kepada 3 malaikat ini. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan adzan sebagai tanda bukti bahwa salat Jumat akan segera dilaksanakan. Malaikat Israfil diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke atas mimbar memberikan khutbah kepada para malaikat yang berjemaah salat Jumat di masjid itu. Namun kita tidak melihatnya. Sebenarnya di tempat ini betapa banyak malaikat yang ikut melaksanakan Jumat. Malaikat Jibril mengumandangkan adzan, malaikat Israfil memberikan khutbah, sedangkan malaikat Mikail diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam pada pelaksanaan salat Jumat itu sendiri. Oleh karenanya hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, betapa ruginya orang yang tidak melaksanakan Jumat. Tidakkah kita sadar bahwa hari Jumat ini merupakan hari raya kepada kita umat muslim? Dalam satu maqalah Imam As-Suyuti mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan
dua hari raya kepada umat muslim selama 1 tahun. Yang pertama yaitu hari raya Aid, baik itu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Sedangkan yang kedua adalah hari Jumat sebagaimana pada hari ini. Oleh karenanya para ulama hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tatkala ada seseorang yang mengkhususkan untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari Jumat, ulama sepakat, para ulama mengatakan makruh bagi umat muslim tanpa ada penyebab mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Mengapa demikian? Karena hari Jumat ini diperuntukkan untuk kita agar supaya kita bersenang ria, bukan hanya hari raya kurban dan juga bukan hanya hari raya Idul Fitri. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari lalu kita telah usai melaksanakan hari raya kurban, hari raya Idul Adha, hari raya besar untuk kita umat muslim, yang dilanjutkan dengan hari tasyrik 3 hari pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, sehingga Allah mengharamkan kita untuk berpuasa. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, hikmah daripada hari raya kurban kemarin. Ada sosok ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam yang keimanannya tidak bisa diragukan lagi. Betapa kuat imannya Nabi Ibrahim. Beliau berpuluh-puluh tahun menanti kedatangan seorang anak, akan tetapi Allah tidak memberikannya. Namun setelah Allah memberikan anak kepada Nabi Allah Ibrahim yang bernama Ismail, setelah Nabi Ismail beranjak dewasa, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim? Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketika itu Nabi Ibrahim dan istrinya tengah cinta-cintanya, tengah sayang-sayangnya kepada putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ada 2 hikmah di situ yang bisa kita tarik. Yang pertama, hikmah yang bisa kita tarik daripada sosok Nabi Ibrahim sebagai ayah, betapa kuatnya, betapa taatnya dia sebagai hamba Allah. Diberikan anak, akan tetapi Allah memerintahkan untuk disembelih. Yang kedua, keteguhan keimanan daripada Nabi Allah Ismail. Walaupun nyawa sebagai taruhannya, beliau ikhlas rela untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Kalau kita pikir betapa luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik putranya Nabi Ismail, sehingga Nabi Ismail walaupun untuk disembelih beliau mau, beliau rela, beliau ikhlas tanpa kata apapun. Beliau tidak menolak, bahkan tidak bertanya, karena apa wahai ayahku engkau akan menyembelihku. Bahkan beliau berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan atasmu. Insyaallah engkau wahai ayahku akan menemukanku termasuk daripada orang-orang yang sabar. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, itulah yang bisa kita petik, kita tarik sebagai pelajaran daripada Nabi Allah Ibrahim. Harta yang sangat disayangi yang berupa anak disuruh sembelih, beliau laksanakan. Nabi Ismail oleh ayahnya mau disembelih dengan didikan kuat, didikan yang begitu baik daripada ayahnya. Tidak sedikit pun ada penolakan dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khalil. Apakah itu Al-Khalil? Al-Khalil adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattaqadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasih. Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi seorang lelaki. Bertanya seorang lelaki itu, "Wahai Nabi Ibrahim, dengan apa, atas dasar apa Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai kekasihnya?" Nabi Ibrahim menjawab,
atas tiga hal. Dengan tiga hal inilah aku oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan seorang kekasihnya. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak pernah menomorduakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala perintah salat datang, tanpa saya berpikir panjang, saya langsung melaksanakannya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah saya lalaikan, tidak pernah saya tunda. Kata Nabi Ibrahim, selalu menomorsatukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah bersedih, berkecil hati, bahkan bimbang memikirkan rizki yang telah Allah tentukan. Allah yang menanggungnya, buat apa saya memikirkannya? Makam saya sebagai hamba, kata Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana hadis kudusinya Allah Subhanahu wa taala, al-kasbu minka wa rizqu minni. Usaha sesuai dirimu wahai Nabi Ibrahim. Wa rizqu minni, kata Allah, rizki yang menentukan adalah aku. Itu kata Nabi Allah Ibrahim yang kedua. Tidak pernah merasa bimbang, khawatir atas rizki yang menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang nomor tiga, kata Nabi Allah Ibrahim, saya tidak pernah makan pagi dan makan malam kecuali saya bersama orang yang kelaparan. Saya berjalan 1 mil, bahkan hingga 2 mil. Kalau kita kalkulasi berapa kilometer 1 mil itu? Hampir 2 kilometer. Kurang lebih 1 kilometer 600 meter. Hampir 2 kilometer. Nabi Ibrahim tidak mau makan terlebih dahulu sebelum memastikan diri bahwa tetangganya, anak yatim, orang fakir miskin semuanya sudah makan. Itu kata Nabi Allah Ibrahim yang menjadikanku Allah Subhanahu wa taala mengangkatku sebagai al-khalilnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalau umpama kita orang yang mampu ini, kita yang tidak miskin ini memperhatikan anak yatim, memperhatikan fakir miskin, tetangga yang tidak mampu, kita perhatikan, kita bantu, fa insyaallah tetangga kita tidak mungkin ada yang kelaparan. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam firman Allah dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah di situ bertanya, apakah engkau tahu siapa orang yang mendustakan ajaran agama itu? Mereka adalah fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka yang membentak anak yatim, berkata kasar kepada anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka tidak memperhatikan bagian daripada hartanya yang sebenarnya itu adalah bagian orang fakir miskin yang Allah titipkan kepadanya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita yang mampu ini selalu memperhatikan tetangga kita, fakir miskin, orang yang tidak mampu, anak yatim, agar supaya mereka semuanya sama-sama sederajat dengan kita. Mereka bisa makan dengan baik dan tidak mengemis di jalanan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. جعلنا الله وإياكم من العابدين المخلصين فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة مسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل والكبرياء، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.